Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Mama, papa juga yang sedang mendampingi anak-anak, selamat berjuang untuk mendampingi anak-anak, selamat beraktivitas. Anak-anak, pagi ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Hermin untuk mengadakan PJJ bersama. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Hari ini kita masuk pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak bisa siapkan buku tematiknya halaman 66 sampai 75. Jadi kalau nanti anak-anak ada yang belum jelas, bisa buka kembali bukunya, dan di buku itu anak-anak bisa kerjakan contoh-contohnya. Dibuka, terus dikerjakan contoh-contohnya di kertas lain. Oke anak-anak? Mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Pada hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk mengikuti PJJ. Tuhan, hadirlah, berkatilah anak-anak-Mu agar pada hari ini mereka dapat belajar dengan baik, dapat mencermati pembelajaran yang diberikan dari sekolah, sehingga anak-anak kami dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah belajar, nanti anak-anak harus bisa menemukan kata ajakan dalam suatu percakapan. Berikutnya menuliskan kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyusun berbagai bangun datar yang membentuk pola pengubinan. Oke anak-anak, kita untuk memperoleh tujuan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan membaca bersama. Nah, kita baca bersama-sama ya. Anak-anak dari rumah, ibu guru dari sekolah. Ya, kita awali. Siti sangat suka dengan lingkungan rumahnya. Ia ikut kegiatan menari di balai desa. Siti sangat suka berada di balai desa. Nah, ini adalah gambar balai desa di dekat rumah Siti. Apakah di sekitar rumah anak-anak juga ada balai desa? Oh, kalau tidak ada, anak-anak bisa mengamati balai desa yang di dekat rumah Siti. Nah, Siti senang sekali di balai desa. Kenapa di sini Siti kelihatan menunduk ya? Oh, ini Siti senang melihat lantai di balai desa. Lantainya ini tersusun dari berbagai bentuk bangun datar, Nak. Ada yang berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk susunan warnanya berbentuk persegi panjang. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita membaca, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, isilah titik-titik dengan kata ajakan. Ini Siti, Lani, Edo, Dayu, dan Udin sedang mengadakan atau sedang bercakap-cakap bersama. Kira-kira apa ya isi percakapannya? Mari kita cermati bersama. Nah, ini Siti. Siti berkata, "Aku suka lantai balai desa.
susunan keramiknya indah. Nah ini, titik-titik kita ke balai desa. Nah, titik-titik kita ke balai desa. Ini Lani. Lani yang bilang ya, titik-titik kita ke balai desa. Titik-titik amati lantai kesukaan Siti. Nah, kira-kira ini kata ajakan apa ya yang bisa untuk melengkapi titik-titik ini? Kata ajakan ada 3 ya, ada yuk, ada mari, ada juga ayo. Nah, ini bisa juga yuk. Yuk kita ke balai desa. Nah, yang berikutnya bisa pakai mari. Mari amati lantai kesukaan Siti. Nah, terus ini Dayu menjawab, maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Nah, jawaban Dayu ini sering juga atau dalam pelajaran disebut kalimat atau kata ajakan. Kalimat ajakan. Kalau yang ini adalah kalimat ajakan. Kalau ini bukan ajakan anak-anak. Maaf ibu salah sebut ya tadi. Yang ajakan yang ada yuk, mari, atau ayo. Sedangkan ini jawaban Dayu ini merupakan tanggapan. Jadi tanggapan itu jawaban setelah diajak. Nah, maaf. Jadi jangan kalau menanggapi jangan nggak sopan, jangan nggak mau, aku mau ke pasar. Nah, itu kurang sopan. Yang sopan harus ada kata maaf. Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar. Udin menjawab, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Kakiku sedang sakit. Nah, ini lebih baik, lebih sopan juga. Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit. Dia tidak mengatakan, nggak mau, aku baru sakit kakinya. Tidak, tapi dia sopan. Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit. Nah, itu yang sopan. Kemudian Edo juga menanggapi. Edo menanggapi kata-kata Udin. Semoga cepat sembuh Udin. Aku ikut Lani. Nah, aku ikut Lani. Coba dia menanggapi nih. Semoga cepat sembuh Udin. Terus dia juga bilang, aku ikut Lani. Nah, titik-titik Edo, kita ke balai desa. Nah, kira-kira kata ajakan apa ya? Nah, ayo Edo, kita ke balai desa. Nah, baiklah. Nah, seperti itu ya, ini percakapannya. Jadi ada kalimat ajakan, juga ada kalimat tanggapan. Nah, mari kita temukan kalimat ajakan yang ada dalam percakapan ini. Nah, kalau sudah ketemu, mari kita tuliskan di berikutnya. Nah, amati kalimat ajakan dan tanggapan di depan. Di depan tuh maksudnya dalam percakapan tadi. Kemudian salinlah pada tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, tadi ada kalimat, yuk kita ke balai desa. Nah, ini ada kata yuk. Berarti kalimat itu termasuk kalimat ajakan. Kemudian, mari amati lantai kesukaan Siti. Nah, ini juga ada kata mari. Mari ini adalah kata ajakan, maka disebut kalimat ajakan. Kenapa kok kalimat ajakan? Tadi udah Ibu Hermin terangkan, karena ada kata ajakan. Nah, kemudian ini, maaf, aku tidak bisa ikut. Nah, ini bukan kalimat ajakan karena tidak ada kata yuk, tidak ada kata mari, juga tidak ada kata ayo. Tapi ini menjawab dari kata ajakan, kalimat ajakan tadi. Maka disebut kalimat tanggapan. Kemudian yang diucapkan ini oleh Udin nih, terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut. Nah, ini juga bukan kalimat ajakan karena nggak ada kata yuk, nggak ada mari, juga nggak ada ayo. Jadi disebut kalimat tanggapan.
kalimat tanggapan. Semoga cepat sembuh Udin. Ini juga tidak ada kata ajakannya, maka disebut kalimat tanggapan. Nah, ini yang bawah ada kata, ayo Edo kita ke balai desa. Ini ada kata ayo. Ayo adalah kata ajakan, maka ini disebut kalimat ajakan. Baiklah, baiklah itu termasuk kalimat tanggapan. Nah, ini jadi sudah kita temukan dalam percakapan tadi. Ada kalimat ajakan, juga ada kalimat tanggapan di dalam percakapan antara Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, nih ini juga Siti masih bercakap-cakap dengan Dayu. Nih, dia menjelaskan, saling sharing, bertanya. Nah, kalimat ajakan. Ini tanya, apa sih kalimat ajakan itu? Nah, ada jawabannya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, mengajak membuang sampah pada tempatnya, mengajak menjaga kebersihan, juga mengajak kerja bakti. Nah, berikutnya. Nah, perhatikan ini juga ada contoh percakapan. Lani dan teman-teman hendak bermain. Namun, tempat bermainnya banyak sampah. Lalu, Lani mengajak teman-temannya. Nah, kalimat ajakannya ini kalimat ajakannya. Teman-teman, ayo kita bersihkan sampah ini. Benny menjawab, menanggapi, baik Lani. Lalu, Lani dan teman-temannya melakukan kerja bakti. Karena tempatnya kurang bersih, maka dia kerja bakti membersihkan lingkungan. Nih, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang mencabut rumput liar, ini buang sampah, ada juga yang menanam supaya lebih indah dan rapi. Nah, ini contoh kerja bakti di lingkungan untuk menjaga kebersihan. Itu yang dilakukan oleh Lani dan teman-temannya. Nah, selain tadi kerja bakti membersihkan halaman atau tempat bermain, ada juga kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan yang lain. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, rajin membersihkan lingkungan rumah. Ini kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Ini Dayu mengelap kaca jendela, kemudian ini mengepel lantai, Ibu menyapu, ini juga kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Kemudian selain di dalam lingkungan rumah juga bisa di luar rumah dengan memilah sampah. Jadi kalau membuang sampah dipisahkan. Ada tempat sampah untuk sampah kertas, untuk sampah plastik, juga untuk sampah organik atau sisa-sisa makanan. Sehingga sampahnya bisa busuk. Selain yang tertera pada gambar ini, ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, mengubur kaleng-kaleng bekas. Jadi kaleng-kaleng bekas jangan dibuang begitu saja, tapi dikubur. Dikubur di dalam tanah supaya apa? Supaya tidak untuk sarang nyamuk. Ini kalau kena air atau kena hujan, nanti airnya ngumpul di kaleng-kaleng itu terus untuk sarang nyamuk. Juga dengan cara menanam pohon. Kalau menanam pohon, lingkungan terlihat indah, asri. Nah, juga membersihkan selokan setiap hari supaya tidak mampet, tidak tersumbat salurannya sehingga air mengalir lancar. Kalau selokan nggak pernah dibersihkan, nanti selokannya penuh dengan sampah atau daun-daun kering, sehingga di musim hujan tiba airnya akan meluap sehingga tumpah-tumpah ke jalan dan terjadi banjir. Berikutnya, nah, kenapa lingkungan harus dibersihkan? Manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya atau diantaranya adalah nih,
Kita kalau lingkungannya bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kemudian dengan menanam pohon tadi, lingkungan menjadi sejuk, terlihat indah, dan anak-anak akan nyaman dalam bermain. Juga selain nyaman dan terlihat indah nih, udara bebas polusi, udaranya bersih, sehingga dia nyaman, bisa untuk olahraga bersama. Itu manfaat kebersihan lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, rumahnya juga bersih, maka penghuni yang tinggal di dalam rumah ini akan terasa nyaman. Lingkungannya bersih juga anak-anak akan terasa sejuk, nyaman dalam bermain, badan pun sehat, terhindar dari penyakit. Itu manfaat kebersihan lingkungan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pengubinan. Pengubinan itu apa? Nanti anak-anak bisa ketahui dari pelajaran hari ini. Nah, coba sebutkan nama-nama bangun datar. Oh, nama-nama bangun datar. Hari kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang bangun datar ya anak-anak. Ini Ibu tinggal meneruskan, melanjutkan. Contoh-contoh bangun datar nih, persegi, kemudian persegi panjang, kemudian persegi. Nah, ini persegi panjang, ini persegi. Bentuknya hampir sama, tetapi ini lebih panjang dari yang pink lebih panjang dari yang biru. Maka yang pink ini disebut persegi panjang dan yang biru disebut persegi. Ada juga segitiga, juga ada lingkaran. Nah, jadi bangun-bangun datar itu ada yang berbentuk persegi panjang, persegi, lingkaran, juga segitiga. Nah, kemarin juga sudah ya berbagai bentuk dari berbagai bangun datar yang disusun. Ini kita juga akan melanjutkan. Kita juga akan menyusun berbagai bentuk bangun datar. Nah, nih, dari bangun-bangun datar tadi, datar tadi, kalian dapat membuat sebuah pola pengubinan. Waduh, pola pengubinan. Apa sih pola pengubinan itu? Pola pengubinan atau pengubinan merupakan susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ini permukaan ini maksudnya permukaan kertas. Kertas kita, kertas gambar atau di buku kita. Nah, bangun-bangun datar tadi ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, juga ada lingkaran. Disusun dengan rapi, tidak saling tindih, tidak saling tumpang ya. Disusun satu sama lain, nggak boleh saling tindih, hanya berdempetan. Disusun secara berdempetan, tidak saling tindih ya. Itu namanya pengubinan. Nah, contoh pola pengubinan. Anak-anak perhatikan contoh pola pengubinan. Nah, ini pola pengubinan menjadi bentuk pesawat. Ini dari kertas origami atau kertas lipat atau kertas warna. Berbentuk pesawat ini tersusun dari ini berbentuk segitiga. Dari segitiga, yang merah ini juga bentuk segitiga, yang hijau ini bentuk persegi. Yang coklat ini juga berbentuk segitiga, yang biru segitiga, yang ungu segitiga, kemudian yang kuning ini berbentuk persegi, dimiringkan letaknya atau persegi sembarang atau sering disebut jajar genjang, tapi anak-anak belum sampai, sebut aja ini persegi atau segi empat. Nah, berikutnya ini contoh rumah. Rumah ini juga tersusun dari berbagai bentuk bangun datar. Ini dari persegi. Kemudian ini dari segitiga. Ini segitiga, segitiga. Yang ini segitiga kemudian ditambahkan berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian yang seperti
segi 4 tapi agak miring, yang kuning ini juga yang abu-abu ini bisa dibentuk juga dari segitiga, Nak. Segitiga yang disatukan. Nih, ini dari segitiga, 2 segitiga. Ini dari 2 segitiga yang warnanya sama didempetkan menjadi seperti ini. Ini juga 2 segitiga. 2 segitiga ini, nah dari sini. Ini segitiga batasnya ini, Nak. Jadi membentuk seperti persegi panjang ya. Makanya seperti persegi panjang yang miring. Ini juga, ini dari 2 segitiga. Kemudian berikutnya ini berbentuk kereta. Nah, kereta ini terdiri dari bangun datar apa saja ya? Kita amati ya. Ini dari segitiga, atapnya ini segitiga. Kemudian ini persegi panjang. Ini rodanya ini berbentuk lingkaran. Gerbong-gerbongnya ini berbentuk persegi. Jadi dari persegi-persegi tadi disusun tidak saling tindih. Ini namanya pengubinan. Ada juga hasil karya yang lain anak-anak yang dari namanya pengubinan tapi membentuk sebuah rumah juga dari kertas origami. Coba kita perhatikan nah ini juga membuat rumah dari kertas origami. Kita awali ini pohonnya ini persegi panjang, Nak. Panjang, jadi batangnya ini dari persegi panjang. Kemudian ranting-rantingnya ini dari segitiga, agak panjang. Dan daun-daunnya ini dari bangun datar lingkaran. Buah-buahnya ini juga bangun datar lingkaran. Nah, digabung ya dari persegi panjang, segitiga, dan lingkaran membentuk sebuah pohon. Rumahnya ini gabungan dari bangun datar segitiga, persegi panjang, persegi, ini juga pintunya juga persegi panjang. Jadi ini hanya gabungan dari berbagai bangun datar menjadi bentuk rumah. Kemudian matahari ini gabungan dari bangun datar lingkaran, kemudian sinar-sinarnya ini adalah segitiga-segitiga semuanya. Nah, jadi anak-anak nanti bisa berkreasi membuat bentuk rumah, bentuk pesawat, bentuk kereta dengan cara menyusun berbagai bentuk bangun datar. Itu namanya pola pengubinan. Nah, jadi anak-anak senang ya nanti bermain menyusun bangun datar. Oke anak-anak? Sudah paham semua? Oke, sekarang Ibu Hermin mau bertanya, refleksi nih, ada yang bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang ya? Senang. Bisa menemukan, kenapa? Karena bisa menemukan kata ajakan dalam suatu percakapan antara Siti dan teman-temannya. Juga bisa menemukan kalimat tanggapan, bagus. Bisa menyebutkan macam-macam kegiatan yang bisa dilakukan atau kerjasama yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Juga bisa mengetahui atau menentukan berbagai bentuk bangun datar dan menyusunnya sehingga membentuk sebuah bentuk, ada bentuk pesawat, bentuk rumah, juga bentuk kereta. Oke anak-anak, pelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing, mendampingi kami dalam PJJ hari ini. Tuhan, kami merasa senang karena mendapat pelajaran baru dari Ibu Guru. Dampingi kami Tuhan supaya kami semua dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu Guru dengan baik.
Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, nanti Ibu Hermin akan kirimkan tugas untuk anak-anak. Anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Oke, selamat belajar. Dadah.